وأتموا الحج والعمرة لله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, kita lanjutkan sedikit lagi tentang penafsiran suratul Fatihah. Pada ayat Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjukilah kami. Jadi hidayah itu bermacam-macam. Pertama, ada yang menamakan hidayah am. Hidayah am artinya seluruh makhluk yang Allah ciptakan, Allah berikan kepada mereka yang namanya hidayah am. Maka kita lihat seluruh makhluk mengerti bagaimana ia mendapatkan rezekinya. Ya enggak? Ada enggak burung mati karena kelaparan? Tidak. Dia tahu kemana dia harus pergi untuk mendapatkan rezekinya. Itu hidayah yang Allah berikan. Lihat semut, dia mengerti di mana dia dan bagaimana dia harus mendapatkan rezekinya. Itu hidayah yang diberikan Allah. Lihat umpamanya kambing, tahu dia mana rumput yang boleh dia makan, mana rumput yang tidak boleh dia makan. Nah, jadi kita lihat makhluk-makhluk yang Allah ciptakan mengerti mereka apa yang harus mereka lakukan untuk mendapatkan kehidupannya. Ini dinamakan dengan hidayah am. Nah, ada yang dinamakan hidayah al-bayan. Hidayah al-bayan. Apa yang dimaksud dengan hidayah al-bayan? Dia mengetahui kebenaran. Dia tahu kebenaran. Dia tahu mana yang salah. Dia tahu mana yang buruk. Tapi kan kalau nggak dilakukan tidak ada manfaat. Ada manfaat ilmu nggak kalau nggak dilakukan? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada gunanya ilmu itu kalau tidak menjadi sebuah perbuatan. Ini namanya hidayatul bayan. Hidayatul bayan. Ada yang dinamakan dengan hidayatul taufik. Nah, inilah hidayah yang sesungguhnya. Apa itu hidayah taufik? Adalah Allah memperlihatkan kepada kita kebenaran. Allah memperlihatkan kepada kita kebenaran, lalu Allah berikan kepada kita kemampuan untuk melakukan kebenaran itu. Maka ada doa yang diajarkan Nabi yang harus kita terus menerus panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku yang benar itu tetap benar. Warzuqna arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Berikan kepadaku kemampuan mengikutinya. Nah, ini nikmat yang paling mahal. Ini nikmat yang paling mahal. Diberikan Allah kita ilmu, lalu diberikan kemampuan melakukan ilmu itu. Hukuman paling tinggi di atas dunia ini apa? Kebenaran dilihat kebatilan. Kebatilan dilihat kebenaran. Itulah hukuman paling tinggi. Tidak selamat lagi kalau begitu. Adapun nikmat yang paling mahal, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, perlihatkan kepadaku yang benar tetap benar dan berikan aku rezeki untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila. Perlihatkan kepadaku yang batil tetap batil. Warzuqna ijtinaba, dan
berikan aku rizki untuk menjauhinya. Nah, ini doa yang sangat penting. Ada dua kelemahan manusia, pintu setan yang paling besar di dalam hati manusia. Pertama, al-jahlu fiddin. Al-jahlu fiddin, bodoh tentang agama. Nah, disinilah pertama setan menyesatkan manusia. Maka lihat orang itu melakukan kesalahan-kesalahan, sebab utamanya antara lain adalah karena dia tahu, bodoh. Tapi kita lihat ada orang yang tahu, tapi dia tidak melakukan ilmunya. Ada manfaatnya nggak bagi dia? Tidak ada manfaatnya bagi dia. Tidak ada manfaatnya bagi dia. Bahkan dosa dia lebih besar dari orang yang nggak tahu. Yang nggak tahu nanti kita lihat dalam penafsiran sesudahnya. Nah, orang yang berilmu yang tidak mampu mengamalkan kebaikan yang dia tahu, yang dia yakini, itu apa penyebabnya? Syahwat yang tidak terkendali. Syahwat yang tidak terkendali. Kenapa itu terjadi? Dia lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Dia lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Nah, disinilah bahkan orang yang berilmu pun tidak jujur dengan ilmunya. Dia hinakan dirinya dengan menjual ilmu. Yang tahu dia itu kebenaran, dia bilang tidak benar. Kenapa? Karena syahwat. Maka jangan heran, ada orang kok di sana itu profesor, doktor, ini pendapatnya aneh-aneh aja. Syahwat urusannya, syahwat. Ya. Nah, jadi inilah pintu setan paling lebar di dalam hati manusia, di dalam diri manusia. Kebodohan tentang agama. Yang kedua, syahwat yang tidak terkendali. Kalau bodoh apa obatnya? Belajar ilmu. Maka Allah katakan, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilm. Maka Allah katakan, hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Nah, ini belajar. Maka hidayah pertama ketika Allah ingin memberikan kepada seseorang kebaikan, hidayah Allah menghendaki dia akan baik hidup dunia akhirat, Allah berikan kepada dia kepahaman tentang agama. Allah berikan kepada dia kepahaman tentang agama. Repot kalau kita belajar lalu kita mendapatkan ajaran yang sesat. Repot gak? Repot. Maka kuncinya dalam belajar satu aja. Belajar dengan niat ikhlas supaya bisa beribadah dengan baik pada Allah. Jangan Anda belajar dengan gara-gara kelompok, gara-gara ini itu, jangan. Itu akan menyesatkan, akan sulit kita selamat dari kesesatan kalau kita belajar dengan ada faktor lain. Tapi kalau kita belajar ikhlas supaya bisa beribadah kepada Allah, itu Allah akan pasti tunjuk kita kepada ilmu yang benar. Allah akan selamatkan kita dari ilmu yang benar. Coba, apalagi model sekarang itu ya kan, model yang banyak pena sekarang, banyak tulisan yang doib, yang palsu dan lain-lain. Udah menyebar hadis-hadis yang seperti itu ya kan. Tapi lihat, kalau Allah menghendaki kita akan selamat, kita akan bisa selamat dari hadis-hadis yang palsu itu semua. Iya kan? Tidak bisa diterima akal sehat. Allah selamatkan kita. Sehingga kadang kita bertanya kepada Ustadz, ini benar nggak sih Ustadz? Akhirnya kita dikasih tahu Ustadz, tidak benar itu hadis ada. Nah, selamat kita dari kesesatan. Ini bahaya sekarang, karena Nabi antara lain ciri-ciri hari kiamat itu kalau sudah dekat, intisarul qalam. Intisarul qalam, menyebarnya pena sebagai penyambung lisan. Iya kan? Nah, sekarang kalau kita nggak bisa ngomong karena kita umpamanya nggak ketemu orang, masih bisa gibah orang nggak? Dulu nggak bisa ya, tapi sekarang bisa gibah orang nggak? Kalau kita sendiri di rumah nggak ada orang, jangankan gibah orang, langsung dunia tahu Anda menggibah satu orang itu bisa. Dengan lewat apa? Jari, kolam. Anda tulis di WA, Anda gibah, Anda hancurkan harga diri orang. Jangankan satu kampung, sedunia tahu tulisan itu. Ini bahayanya WA itu.
Ini bahayanya SMS itu. Satu sisi ini adalah untuk memperpanjang lidah orang. Hati-hati. Lihat ada orang, lihat gara-gara politik hancurkan harga diri orang. Gimana kira-kira dia mentauhidnya itu? Bukan lagi yang mendengarkan perbuatan dia itu orang yang mendengarkan kata-katanya, tapi semua orang di dunia udah bisa membaca tulisannya. Dia menghancurkan orang. Hati-hati. Nah, jadi begitu juga dengan kesesatan-kesesatan di dalam sekarang media-media sekarang itu sudah sangat-sangat berbahaya. Kalau kita tidak dipelihara Allah, nah itu sudah sangat ngeri. Ada banyak tulisan, ada banyak YouTube yang mengajak kepada kesesatan. Sebaliknya ada juga di situ yang mengajak kepada kebaikan. Kira-kira siapa yang menyelamatkan kita? Adalah Allah. Kalau kita ikhlas, Allah akan tetap jaga kita dari kesesatan-kesesatan itu, insya Allah. Lihat tulisan-tulisan yang sesat itu banyak sekali di situ, ya. Nah, jadi kalau permasalahannya adalah kebodohan, maka obatnya adalah ilmu. Maka Nabi katakan, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fid din." Siapa yang dikehendaki Allah akan baik, maka Allah akan jadikan ia cinta dengan ilmu agama. Kalau permasalahannya syahwat, apa obatnya? Tidak ada obatnya kecuali takut sama Allah. Enggak ada. Ada yang maksa kita sholat? Tidak ada kecuali takut sama Allah. Ada yang melarang kita dari maksiat? Enggak ada kecuali takut sama Allah. Maka dari itu Allah katakan dalam Al-Quran, "Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir." Ibadah yang sangat agung dalam agama ini adalah rasa takut sama Allah antara lain. Kenapa dengan rasa takut? Rasa takut sama Allah dan rasa takut pada hari akhirat akan membuat Anda ketaatannya sama di saat ada orang atau tidak ada orang. Sama aja. Maka kalau ada rasa takut kepada Allah, itu menghapuskan dosa itu. Yakhshawun, rasa takut. Khasyah dalam bahasa Arab takut, khauf dalam bahasa Arab juga takut. Tapi ada bedanya khauf dengan khasyah. Kalau ada harimau, kita lihat takut itu namanya khauf. Tapi khasyah muncul rasa takut karena ilmu. Maka Allah katakan, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut sama Allah itu adalah orang yang berilmu. Dia takut sama Allah dikarenakan dia kenal Allah. Dia takut peristiwa akhirat karena dia tahu tentang cerita akhirat yang Allah dan Rasulnya sudah ceritakan. Dia takut. Kenapa dengan takut? Takut ibadah yang sangat mahal. Lihat, 7 kelompok nanti tidak ikut dijemur. Mereka ada di bawah naungan Allah, ada di bawah arasy Allah. Siapa antara lain? Rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainahu. Seorang yang berzikir dalam kesendirian, lalu dia meneteskan air mata. Jadi yang dipuji itu apa? Takut muncul ketika berzikir dalam kesendirian. Kalau zikir lagi di syuting, nangis barang-barang gampang. Tapi mungkin kita nangis karena orang lain nangis. Maka perlu dilatih. Berzikir dalam keadaan sendiri, sholat dalam keadaan sendiri, perlu dilatih supaya muncul rasa takut kepada Allah. Nah, ada lagi di situ yang nggak ikut dijemur. Apa? Seorang laki-laki yang diajak perempuan cantik, terpandang, kaya raya, berzina. Laki-laki ini mengatakan, "Inni akhafullah." Aku takut pada Allah. Nah, lihat, rasa takut sama Allah itu luar biasa untuk menghapuskan dosa. Atau umpamanya
ada di dalam hadis sahih riwayat Muslim, Nabi katakan, ada seseorang yang dia berwasiat kepada anaknya. Dia bilang, anakku nanti kalau aku mati, tolong jasadku dibakar. Nanti kalau sudah jasadku dibakar, nah, abunya bagi dua. Satu bagian buang ke laut, satu bagian biarkan ditiup angin di atas bumi ini. Anaknya bilang, kok begitu ayah? Dia bilang, kata orang, kalau kita masuk ke dalam kubur, itu Allah akan bertanya, menyuruh malaikatnya bertanya beberapa pertanyaan. Ya kalau nggak dapat disiksa, ayah takut sama Allah. Berarti kan ini orang merasa bahwa kalau dia sudah dibakar jadi abu, Allah tidak lagi bisa menciptakan dia seperti semula, kan gitu. Nah ini kalau keyakinan seperti ini berdasarkan ilmu kesadaran, dia keluar dari Islam kan? Keluar. Karena dia meyakini bahwa kalau sudah jadi abu begitu, Allah tidak bisa lagi nanya dia. Tapi dia bodoh dia. Cuman dia takut sama Allah. Kata orang, kalau kita masuk ke kubur, malaikat akan bertanya, tidak bisa dijawab, maka akan dihukum. Saya takut sama Allah. Maka kalian bakar jasadku, tolong. Separuh abunya buang ke laut, separuhnya lagi tebarkan di bumi. Nah, benaran begitu dia mati, wasiat itu dilaksanakan oleh anaknya. Nah, gampang bagi Allah. Lalu Allah memerintahkan kepada laut, kumpulkan jasadnya yang ada padamu. Allah perintahkan pada bumi, kumpulkan yang jasadnya yang ada padamu. Lalu ia saat itu juga seperti semula. Nah ini jadi dalil bahwa nanti di akhirat, ketika kita hidup di akhirat, yang hidup di akhirat itu fisik kita atau yang lain. Ini terjadi perbedaan ulama. Apakah nanti mata kita ini di akhirat tetap mata kita sekarang, badan kita ini di akhirat badan kita yang sekarang? Terjadi khilafiyah. Tapi pendapat yang paling benar adalah tetap badan kita yang sekarang cuman dimodifikasi oleh Allah. Allah bikin cakap, ditambahi tingginya seperti tingginya Nabi Adam, ya. Nah, dan lain-lain. Nah, orang-orang kafir dibikin besar-besar supaya lebih dahsyat bagi mereka azab neraka itu. Nah, ini ayah ini begitu Allah perintahkan lautan dan daratan mengumpulkan jasadnya, Allah bertanya kepada dia, kata Nabi, kenapa kau suruh anakmu membakar jasadmu? Dia katakan, aku takut kepadamu ya Allah. Kata orang, kalau ada orang yang mati masuk ke kubur, engkau akan bertanya, maka aku takut kepadamu ya Allah. Apa kata Allah? Aku ampuni engkau karena takutmu itu kepadaku. Nah inilah hebatnya rasa takut menghapuskan dosa. Dan hebatnya rasa takut melahirkan pahala, sangat besar pahalanya. Maka dari itu Allah katakan, innama yakhshallaha min ibadihi innama yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Nah, jadi kalau persoalannya adalah syahwat, apa yang bisa mengendalikan syahwat ini supaya kita bisa mengalahkan syahwat adalah rasa takut kepada Allah. Tidak mungkin rasa takut muncul kepada Allah kalau kita tidak mempelajari, tidak berusaha untuk mengenal Allah. Nah, bagaimana mungkin rasa takut muncul kepada sesuatu yang tidak dikenal? Tidak mungkin. Padahal di dalam agama kita itu ada dua ibadah yang sangat agung. Takut kepada Allah, cinta kepada Allah. Nah, dua-duanya akan bisa kita dapatkan kalau kita menuntut ilmu, semakin mempelajari siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi inilah dua pintu syaitan yang sangat luar biasa dalam diri kita. Maka dari itu di dalam surah An-Nazi'at ada di akhir, wa amma man khafa maqama rabbih, siapa yang takut kepada Rabbnya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dialah orang yang akan mampu mengalahkan syahwat. Fa innal jannata
hiyal ma'wa. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Tempat kembalinya adalah surga. Maka lihat ada di dalam doa tahiyat akhir. Di situ ada doa yang wajib kita baca. Mayoritas ulama mengatakan hukumnya adalah wajib karena ini inti daripada kehidupan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Nah, ini permintaan yang paling nomor 1. Jangan sampai masuk neraka. Maka nggak ada di situ masukkan aku ke surga, enggak. Tapi jangan sampai aku masuk neraka ya Allah. Kalau udah masuk neraka, masuk apa? Masuk itu pasti, karena di sana hanya ada 2 tempat, surga, neraka. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Baru yang kedua, wa a'udzubika min adzabil qabr. Sebelum neraka ada azab kubur. Di azab kubur berapa lama? Allah Allah. Anda hitung aja itu Firaun udah berapa tahun dia di azab kubur. Anda hitung aja umpamanya Abu Bakar, Umar, berapa tahun mereka di taman surga udah. Dunia ini singkat kan? Singkat. Maka Allah selalu katakan dunia dengan kalimat nikmat. Wa ma utitum, apapun yang aku berikan kepada kalian di dunia ini, dia adalah hanya nikmat dunia. Jadi semua dunia yang Allah berikan namanya nikmat. Kebahagiaan itu apa? Kebahagiaan itu setiap ibadah. Apa bedanya kenikmatan dengan bahagia? Nikmat singkat, bahagia abadi. Singkat. Ya kita di dunia ini sehat berapa tahun aja ya kan? Kita di dunia ini dapat nikmat yang banyak, tapi akan berakhir dengan mati. Hanya puluhan tahun. Maka jangan hancurkan kehidupan yang abadi dengan kehidupan yang sangat singkat. Jangankan akhirat, surga neraka, barzakh saja berapa tahun? Gak ada apa-apanya dibanding dengan dunia. Gak ada apa-apanya. Nah, maka dari itu permintaan kedua adalah berlindung dari azab kubur. Karena bagaimanapun azab kubur ini berakhir. Nikmat kubur ini berakhir. Akhirnya kapan? Ketika terjadi hari kiamat. Maka Allah katakan hatta zurtumul maqabir, sampai kamu menziarahi kubur. Artinya kubur itu seperti orang ziarah, dia akan kembali, akan keluar dari situ. Ada akhirnya. Jadi dibanding dengan barzakh saja kehidupan dunia nggak ada apa-apanya. Tapi ya mungkin bisa saja. Nah, seperti yang tadi Firaun udah berapa ratus tahun, berapa ribu tahun mungkin dia di barzakh. Nah, maka permintaan kedua, jangan sampai aku diadab di kubur ya Allah. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabr wa min fitnatil mahya. Nah, ini asal semua masalah. Aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia. Apa fitnah dunia? Al-jahlu fid din, kebodohan tentang agama, dan syahwat. Inilah fitnah dunia. Al-jahlu fid din, obatnya adalah ilmu. Syahwat, obatnya adalah takut. Tapi ini kembali kepada ilmu, karena takut tidak muncul tanpa ilmu. Inilah yang dimaksud wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat. Apa fitnah kematian? Bagus. Fitnah kematian su'ul khatimah. Itu pertarungan terakhir dengan iblis. Luar biasa. Ketika kematian itu tiba, siapa yang akan mati husnul khatimah, maka dia selamat selama-lamanya. Siapa yang akan selamat di dalam fitnah kematian ini? Siapa yang selamat dalam fitnah kehidupan? Siapa yang selamat dalam fitnah kehidupan? Maka dia selamat dalam fitnah kematian.
Siapa yang selamat dalam fitnah kematian, selamat dari azab kubur. Siapa yang selamat di azab kubur, dia selamat dari neraka. Nah, fitnah kematian itu apa? Dua. Bagaimana Anda berakhir dari dunia ini? Inilah fitnah kematian. Apakah berhasil dengan husnul khatimah? Karena mati itu adalah pintu gerbang akhirat. Mati itu adalah pintu gerbang akhirat. Nah, disinilah penilaian seseorang selamat atau tidak selama-lamanya. Nah, lalu apa pintu fitnah kematian yang kedua? Anda keluar dari gerbang akhir dunia dengan mati, husnul khatimah atau tidak. Lalu Anda masuk ke gerbang awal akhirat. Apa gerbang awal akhirat? Kubur. Di situ ada fitnah. Di situ ada pertanyaan. Apa pertanyaannya? Nah, itu yang saya katakan kemarin. Udah ada bocoran. Bertahun-tahun nggak bisa kejawab, itu repot. Iya kan? Karena memang udah takut. Karena memang udah mempersiapkan diri. Allah udah kasih tahu kita kapan kita mati. Pertama supaya bahagia hidup di dunia ini. Yang kedua supaya mempersiapkan mati, kan itu. Ya? Nah, jadi di situ juga ada fitnah. Nah, jadi fitnah kematian dua. Bagaimana seseorang berakhir? Apakah dia husnul khatimah atau su'ul khatimah? Dan ketika masuk gerbang akhirat yang sesungguhnya yaitu pintu kubur, nah, apakah dia di situ bisa menjawab pertanyaan? Nah, kalau sudah aman semua udah. Jadi awalnya tadi apa? Fitnah dunia. Apa fitnah dunia? Kebodohan tentang agama dan syahwat yang tidak terkendali. Nah, maka dari itu kuncinya dua-duanya adalah ilmu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami. Nah, jadi hidayah tadi ada beberapa. Yang pertama hidayah am. Nah, ini diberikan kepada seluruh makhluk. Yang kedua adalah dinamakan hidayatul bayan. Nah, ini dinamakan hidayatul bayan, hanya sekedar mengetahui kebenaran. Dan yang ketiga, ini yang dimaksud dengan hidayah yang sesungguhnya, dan ini mutlak hak Allah. Nggak akan ada yang bisa mendapatkan ini kecuali orang yang dikehendaki Allah. Apa itu? Mengetahui kebenaran dan mengamalkan kebenaran itu. Inilah ihdina. Maka ulama kita menafsirkan ihdina ay al-Quran, ihdina ay al-Islam, ihdina ay as-sunnah. Semuanya benar. Penafsiran itu semua benar. Karena Al-Quran, sunnah, Islam itu tidak ada bedanya. Ihdina, berikanlah kepada kami petunjuk ya Allah. Perlihatkanlah kepada kami kebenaran itu tetap benar, lalu berikan kepada kami kemampuan untuk melakukannya. Berikan kepada kami kemampuan untuk melihat yang salah itu tetap salah, lalu kemampuan untuk meninggalkannya. Inilah ihdina. Ihdinas siratal mustaqim. Ini meminta istiqamah. Mustaqim. Para salafus saleh mengatakan tidak ada ayat yang paling berat bagi kami kecuali ayat ini. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ke jalan yang lurus. Istiqamah. Setelah diperlihatkan Allah kepada kita ilmu, apa yang lebih berat dari sekedar berilmu? Hidayah yang pertama, kalau orang tanya hidayah itu maratibul hidayah, ada tingkatan hidayah. Hidayah yang paling pertama adalah ilmu. Nah, ini kita lihat diri kita masing-masing. Apakah Anda merasa Allah berikan kepada Anda hidayah yang pertama ini? Ilmu. Alhamdulillah ya. Allah berikan kepada kita ilmu dengan pemahaman yang benar. Lalu ini ilmu ada manfaatnya enggak? Anda tahu dari disiplin ilmu, kalau sholat masuk ke dalam surga, tapi Anda enggak sholat, masuk surga enggak? Enggak.
Kalau puasa masuk surga. Tapi Anda nggak puasa, masuk surga nggak? Enggak. Justru ilmu ini mendatangkan amarah Allah. Nah, tapi kalau Anda tahu sholat menyebabkan masuk surga, lalu Anda sholat, nah inilah amal. Nah, membuat ilmu ini menjadi sebuah wujud kata-kata dan perbuatan, inilah yang sulit, sangat berat. Karena kalau nggak dilakukan, tidak ada manfaat ilmu. Orang tahu bagaimana cara masak nasi, tapi kalau dia nggak masak nasi, nggak jadi juga itu nasi kan. Nah, beramal ini sangat berat. Tapi jauh lebih berat dari beramal apa? Istiqamah. Apa yang dimaksud istiqamah? Dalam bahasa Arab dinamakan al-istimrar atau dawam, al-istimrar, continue, terus menerus. Ini dari segi bahasa. Kalau dalam bahasa Indonesia konsekuen. Tapi dalam istilah syariah yang dimaksud istiqamah, dawam ta'ah, dia melakukan ketaatan dengan terus menerus. Dia melakukan ketaatan dengan terus menerus. Jauh lebih berat dari sekedar beramal adalah terus menerus melakukan amal itu. Terus menerus melakukan amal itu, ini jauh lebih berat dari sekedar amal. Maka ulama kita katakan, kalau Anda sudah diberikan Allah keistiqomahan, maka ini nikmat nomor 2 setelah iman. Kenapa? Kita udah pernah bicarakan. Karena kalau udah istiqomah, hampir bisa dipastikan ia akan husnul khatimah. Imam Qurtubi katakan, nanti kalau ada orang hendak mati, datang syaitan. Ada yang berubah jadi ayahnya, ada yang berubah jadi ibunya, ada yang berubah jadi saudaranya, ada yang berubah jadi dari sawahnya. Setan tuh bilang, yang udah berubah jadi ibu kita, yang udah duluan mati. Saya ibumu dulu, yang nyekolahin kamu saya. Dulu kamu kalau enggak ngaji saya marah, kalau kamu enggak sholat saya marah. Ternyata setelah ibu mati, Islam itu tidak benar. Siapa yang selamat? Dia lihat itu ibunya itu. Siapa yang selamat? Datang lagi ayahnya, iya saya ayahmu, saya juga dulu suruh kamu ngaji, suruh kamu sholat. Saya bilang tidak ada agama yang paling benar selain daripada Islam. Ternyata setelah ayah mati, tidak benar itu Islam. Matilah dalam keadaan Yahudi atau dalam keadaan Nasrani. Datang saudaranya yang sudah mati mendukung, datang teman-temannya mendukung. Iya, apa yang dikatakan ibumu, ayahmu itu yang paling benar. Jangan mati dalam keadaan Islam. Siapa yang selamat? Tidak ada yang selamat kecuali orang yang Allah selamatkan. Siapa orang yang akan Allah selamatkan adalah orang yang istiqamah. Maka ada doa yang kita panjatkan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, jangan lagi gelincirkan hati kami setelah Engkau berikan hidayah itu. Makna doa ini pertama adalah ketika kita hidup di dunia. Makna doa ini ketika sakarat tiba, pertarungan terakhir dengan syaitan. Ketika mereka datang menjelma dengan orang-orang yang kita cintai, ingin menyesatkan syaitan itu, wahab lana min ladunka rahmah, turunkanlah kepada kami anugerah dari sisimu. Nah, Allah datangkan malaikat dan malaikat itu mengusir syaitan. Itu setan, itu bukan ayahmu, bukan ibumu. Matilah engkau dalam keadaan Islam. Siapa yang akan mendapatkan ini adalah orang yang istiqamah. Nah, jadi istiqamah itu apa? Dawamut ta'ah, terus menerus melakukan ketaatan. Maka prinsip dalam beribadah, tidak boleh beribadah itu, tidak bagus beribadah langsung banyak ibadahnya. Begitu dia mau sholat, semua sholat dia lakukan, itu akan membosankan dan dia akan mengalahkan kita. Bagaimana caranya? Maka ada di dalam Riyadhus Shalihin itu sebuah bab yang bernama Al-Iqtisad fit Ta'ah. Sederhana dalam beribadah. Ada cara-cara melakukan sholat. Satu persatu tambahi ibadah itu. Kalau sudah ditambah,
jangan lagi tinggalkan. Maka Nabi katakan, si Nuh, kau jangan kayak si Nuh, sholat semalam, gak sholat malam berikutnya, sholat sebulan, 3 bulan, dan sholat malam. Jadi dalam cara beribadah dianjurkan dalam agama kita, tambahi ibadah itu satu persatu. Pertama, saya lakukan sholat wajib dulu, lakukan dengan baik, lakukan dengan berjamaah. Sudah nyaman dengan ini, mula-mula Anda berat melakukan sholat wajib ini, berat, tapi lama-lama Anda akan betah, Anda akan bahagia dengannya, lama-lama Anda akan menikmatinya, Anda tidak akan mau meninggalkannya. Nah, kalau udah begitu, saya akan tambahi. Apalagi ya ibadah sholat yang paling bagus setelah sholat wajib. Nah, mungkin dia tambahi dengan sholat sunnah rawatibnya. Dia pelajari, lalu setelah itu awalnya berat itu, tapi lama-lama dia akan dinikmati. Nah, berarti udah berapa? Udah 2. Rawatib udah. Saya harus tambahi lagi ini. Apa? Saya akan sholat malam. Nah, satu persatu tambahi ibadah Anda. Tapi kalau sudah dimulai, jangan tinggalkan. Inilah istiqomah. Nah, inilah yang dikatakan Nabi, ibadah yang paling Allah cintai adalah ibadah yang dilakukan tekun, istiqomah, walaupun sedikit. Benar gak itu? Ada orang beribadah 1 tahun, banyak ibadahnya. Tapi ada orang beribadah hanya 5 macam ibadahnya, tapi dia lakukan sampai mati. Banyakan mana? Ya. Ada orang beribadah, ibadahnya gak banyak macamnya. Sholat wajibnya ndak tinggal, puasa Senin Kemisan ndak tinggal, bacaan Al-Qur'annya banyak. Ini yang 3 macam ini menghantarkan dia pada husnul khotimah kan? Ya iya. Mana ibadah Anda yang Anda lakukan tekun, itulah yang akan menghantarkan Anda pada husnul khotimah. Nah, jadi apa yang dimaksud istiqomah? Dawamut ta'ah, terus menerus melakukan ketaatan itu. Tapi ketaatan yang bagaimana? Ketaatan yang sesuai perintah Allah dan Rasulnya. Ada orang tekun dia dalam kebid'ahannya, istiqomah. Istiqomah dari segi bahasa, tapi dari segi syariat tidak. Karena Allah katakan, apa kata Allah? Fastaqim kama umirta. Istiqomahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Maka para sahabat mengatakan, inilah ayat yang paling berat bagi kami. Nah, maka dari itu dalam prinsip beribadah, Anda mau mulai beribadah, udah sholat wajibnya udah bagus, udah saya mau nambahi sholat Ustaz, sholat apa? Sholat tahajud. Sebelum Anda mulai melakukan sholat tahajud, cari dulu ilmunya. Cari dulu bagaimana sholat yang benar sesuai dengan ajaran Rasul, sholat tahajud itu. Nah, setelah Anda tahu, maka lakukanlah. Setelah Anda mulai, jangan lagi tinggalkan. Itu caranya. Maka ada orang istiqomah di dalam kebid'ahan sampai mati dia lakukan. Apakah ini orang dinamakan ahlul istiqomah? Enggak. Siapa yang dinamakan orang yang istiqomah? Orang yang tekun beribadah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Apa dalilnya? Fastaqim kama umirta. Istiqomahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Ada orang minum khamar terus menerus, segi bahasa namanya istiqomah, tapi ini istiqomah yang tidak benar. Jadi istiqomah itu adalah merupakan ibadah yang sangat berat. Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang yang dikehendaki Allah. Nah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Maksudnya apa itu? Itu tadi, tunjukilah kepada kami kebenaran, lalu kami bisa mengamalkannya dengan istiqamah sampai kami mati. Inilah doa paling mahal yang naik ke langit. Inilah doa paling mahal yang naik ke langit. Kalau Anda diberi Allah yang satu ini aja, maka selamat dunia akhirat. Selamat dunia akhirat. Maka ulama kita katakan, apa perbuatan sholat yang paling mulia? Ada yang mengatakan berdiri dalam sholat. Kenapa? Karena di situ ada doa yang paling mahal. Jangan sampai nggak ngerti itu makna ihdinas siratal mustaqim. Tadi apa maknanya? Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku kebenaran itu dan aku bisa melakukannya dengan istiqamah.
Bagaimana supaya bisa tetap istiqamah? Ingat, caranya yang pertama, banyak-banyak memintanya kepada Allah. Apa cara memintanya? Apa doanya? Ini ihdinas siratal mustaqim. Karena pentingnya ini doa, maka dia wajib dipanjatkan minimal 17 kali sehari semalam. Banyak lagi tentang meminta hidayah ini, seperti umpamanya Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba', atau umpamanya Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi kalau begitu, bagaimana caranya supaya saya istiqomah? Cara yang pertama, ingat bahwa Anda harus terus menerus, tidak boleh berhenti memintanya kepada Allah. Satu, karena tidak ada yang bisa istiqomah kecuali orang yang dikehendaki Allah. Cara yang kedua, ingat janji Allah bagi orang yang istiqomah. Apa janji Allah bagi orang yang istiqomah? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Ingat ini. Ini sangat hebat mendatangkan keistiqomahan. Sesungguhnya orang yang beriman lalu mereka istiqomah beribadah pada Allah. Istiqomah dalam keimanannya, istiqomah dalam ketaatannya. Tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Ini sudah pernah kita ceritakan, tapi kita akan ulang untuk peringatan. Mereka akan Allah turunkan pada mereka malaikat. Kepada siapa? Kepada orang yang istiqamah itu. Allah akan turunkan pada mereka malaikat. Kapan malaikat diturunkan pada mereka? Abu Darda mengatakan pada 3 kondisi. Kondisi pertama ketika sakarat tiba. Kondisi kedua ketika masuk ke kubur. Kondisi ketiga ketika bangkit dari kubur. Inilah kondisi paling menakutkan dalam fase perjalanan manusia. Nah, ketika sakarat ruh ada di kerongkongan, ini adalah kondisi manusia paling menakutkan. Yang pertama sekali, yang seandainya rasa takut dan rasa sedih saat itu diberikan ketika di dunia, orang itu pasti mati. Maka rasa takut seperti apapun yang pernah dialami itu, kata Nabi, kata Allah, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf. Sungguh kami pasti uji kalian dengan sedikit rasa takut. Rasa takut yang sesungguhnya kapan? Pada 3 kondisi itu. Ketika hendak mati, masuk kubur dan bangkit dari kubur. Nah, orang yang istiqomah beribadah, Allah turunkan pada mereka malaikat di saat kematian itu tiba, di saat dia sudah melihat ruhnya, melihat malaikat, surga, neraka dan lain-lain. Luar biasa. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Supaya jangan takut. Takut itu apa? Takut itu perasaan yang menyiksa tapi akan datang. Kematian akan datang. Sebentar lagi mau dibaringkan di ruang tamu, sebentar lagi mau dimandikan, sebentar lagi mau dikafani, sebentar lagi mau disalatkan, entar malam pertama dikubur. Indah ragu lagi dia, karena dia udah lihat semua itu kematian. Wahina idin tandurun, saat itu kamu lihat semuanya, kata Allah. Tidak ragu lagi, ini semua harta akan tinggal, ini semua keluarga akan tinggal. Sedih namanya. Sedih itu apa? Sedih itu adalah meninggalkan sesuatu yang sudah terjadi. Nah, di saat sakarat itu tiba, ini paling mengerikan dalam fase kehidupan, dunia. Di saat sakarat tiba. Tapi ulama katakan seandainya ada mati, setelah mati, maka mati adalah hal yang paling ringan. Tapi dalam fase dunia yang paling mengerikan itu mati. Tapi kalau kita orang yang istiqomah, ketika keadaan seperti itu, ruh ada di kerongkongan, tidak ragu dengan kematian lagi, sebentar lagi seluruh keluarga harta akan ditinggalkan. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah turunkan pada mereka malaikat. Allah takhafu wa la tahzanu, supaya jangan takut, jangan sedih. Jangan takut menghadapi kematian, jangan sedih meninggalkan dunia. Bagaimana cara mereka mengambil rasa takut dan rasa sedih orang yang istiqomah beribadah ini? Pertama, lihat apa kata malaikat kepada mereka.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau dari dirimu yang baik. Jadi ruh orang yang beriman itu tidak dicabut, dia hanya dikatakan seperti itu, keluarlah engkau dari dirimu yang baik. Lalu kata Nabi, keluarlah ruh itu sangat mudah, seperti keluarnya susu dari mulut poci. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Orang yang jiwanya baik, yang bisa mengendalikan syahwat, yang bisa mengalahkan syahwat, keluarlah engkau dari dirimu yang baik. Allah telah ridha padamu. Anda dengar langsung dari mulut malaikat, Anda lihat langsung malaikat itu ngomong. Sekarang kenapa nggak berani mati? Apa ada yang ngomong 2 salatmu telah diterima Allah? Apa Anda tahu Allah udah ridha sama Anda? Tidak ada kan? Maka kita takut mati, dan itu wajar. Tapi nanti di saat sakarat tiba, kita lihat langsung dengan mata kita, dengar langsung dengan telinga kita, malaikat tuh ngomong, radiyatan, keluarlah engkau dari dirimu, Allah udah ridha padamu. Radiyatan mardiyah, kau pun akan benar-benar ridha sama Allah. Kenapa Allah ridha padamu? Karena di dunia engkau ridha sama Allah, engkau ridha dengan semua perintahnya sehingga kau lakukan, engkau ridha semua larangannya sehingga kau tinggalkan, engkau ridha semua takdirnya sehingga engkau bersabar. Ya kan? Ingin nggak mendengarkan kata-kata ini dari malaikat ketika sakarat? Ingin? Inilah kata-kata yang pertama yang akan menghilangkan takut dan sedih. Ketika ada perkataan langsung dari malaikat yang duduk di samping kepala kanan kita, kita lihat langsung dengan mata kepala, kita dengar langsung dengan telinga, keluarlah engkau dari dirimu yang baik, Allah udah ridha kepadamu, dan engkau benar-benar akan ridha kepada Allah. Kenapa ini terjadi? Karena ketika di dunia dia ridha kepada semua perintah Allah, dia ridha kepada semua larangan Allah sehingga ia tinggalkan, dia ridha kepada semua musibah-musibah yang Allah berikan sehingga ia bersabar. Maka lihat, kalau kita di zikir pagi, ada zikir pagi, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Sore, jadi kita sebelum aktivitas ini sudah kita ikrarkan ini. Sebelum cari dunia kita sudah ikrarkan ini. Selesai cari dunia kita ikrarkan juga dalam zikir sore, raditu billahi rabba. Setiap azan dikumandangkan, disunahkan ketika kita dengar azan, kita mengatakan ini, raditu billahi rabba. Nah, jadi siapa yang akan bisa menjawabnya? Orang yang seperti itu, benar-benar dia ridha kepada ketentuan Allah, dia istiqomah beribadah kepada Allah. Ketika ada perintah dia lakukan dengan baik, ada larangan dia tinggalkan dengan baik. Ketika dia dapat musibah dia bersabar, benar-benar dia ridha. Keluarlah engkau dari jasadmu, Allah sudah ridho kepadamu, dan engkau benar-benar akan ridho kepada Allah, akan puas dengan apa yang kau dapat. Fadkhuli fi ibadi, bergabunglah dengan hamba-hambaku, hamba-hambaku yang saleh. Maka sering saya katakan, mati itu bukan suatu hal yang mesti harus terus-menerus takuti, karena bagaimanapun akan dilewati. Akan tetapi setelah mati bagaimana? Sedih nggak? Bayangin kalau kita mati, bagaimana bini kita gitu loh, bagaimana anak kita, bagaimana orang tua kita, sedih nggak? Nggak usah sedih. Persoalan mati itu pasti datang, tinggal persoalan waktu giliran. Yang jadi penting itu setelah mati itu harus ketemu, harus ketemu. Terlalu singkat kalau anak Anda itu hanya anak Anda puluhan tahun di dunia saja, setelah mati nggak ada ketemuan. Terlalu singkat kalau orang tua itu hanya orang tua di dunia saja, kalau suami dan istri itu hanya di dunia saja, itu terlalu singkat. Maka pemandangan yang paling nikmat di surga setelah memandang wajah Allah, Allah memandang semua wajah keluarga Anda ada di surga.
Sekarang mungkin nenek kita udah meninggal, kakek kita udah meninggal, ayah kita udah meninggal, ibu kita udah meninggal. Nggak tahu kan kita di mana mereka? Nggak tahu kan? Maka kenikmatan nanti setelah kita mati, lalu kita bertemu kembali, dipertemukan kembali, sehingga bercerita tentang cerita dunia kembali. Lalu terjadi proses-proses yang sangat mengerikan dalam proses-proses akhirat. Yang akhirnya apa? Yang akhirnya adalah masuk ke surga dan kita bersama seluruh keluarga kita di surga. Itulah pemandangan yang paling nikmat setelah memandang wajah Allah. Wujuhu yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah. Engkau akan lihat wajah mereka penduduk surga itu diliputi dengan kenikmatan yang sangat luar biasa. Nikmat gak dunia ini kalau enggak bersama keluarga? Enggak nikmat. Maka dari itu kenikmatan yang paling tinggi di surga apa? Adalah kenikmatan ketika kita digabungkan kembali bersama keluarga. Maka itu jadi sebab Allah katakan ku anfusakum wa ahlikum nara. Keluargamu itu semua pelihara dari api neraka. Maka kalau Bapak Pak Ridwan berupaya untuk terus mengajak keluarga ini agar supaya taat pada Allah, nggak mungkin semua keluarga ini pahalanya sama nanti. Sama nggak sih nanti? Nggak mungkin. Ada yang sholatnya bagus, banyak, ada yang kurang. Tapi Allah akan berikan hak kepada Bapak nanti untuk meminta kepada Allah supaya semua keluarga ini ditempatkan pada tempat yang sama. Nikmat nggak bagi Pak Ridwan kalau dia di surga tapi ada keluarganya yang tidak di surga? Nggak nikmat. Dan Allah nggak akan berikan itu. Tapi kalau Anda berupaya untuk amar ma'ruf nahi mungkar yang dalam rangka Allah katakan ku anfusakum wa ahlikum nar, maka hadiahnya di akhirat kelak kita akan digabungkan Allah walaupun ada perbedaan pahala. Nah itu. Fadakhuli fi ibadi wa dakhuli jannati. Nah ini sangat luar biasa. Nah inilah yang harus Anda ingat supaya Anda bisa istiqomah beribadah. Nah, kalau kita ingin istiqomah beribadah, ingat ini janji Allah kepada orang yang istiqomah beribadah. Kalau begitu, kematian itu ngeri gak? Kalau ruh sudah di kerongkongan, tidak ada yang paling diinginkan orang yang istiqomah beribadah selain mati itu sendiri. Tidak ada. Karena apa? Karena dia tahu. Karena malaikat itu mengatakan, Allah katakan pada malaikat, absyiru bil jannah, perlihatkan surga. Dia lihat surga dengan mata kepalanya. Dia tahu kalau dia nggak mati dia nggak dapat itu. Dia nggak dapat tuh kalau dia nggak mati. Nah maka orang yang baik itu ketika mereka mati mereka meminta apa? Qaddimuni, tolong segerakan aku masuk ke kubur itu. Nah masuklah kita ke kubur, datang lagi malaikat, jangan takut, inilah kubur itu. Nah kita ditanya di situ dan Allah ilhamkan jawaban. Bangkit dari kubur juga begitu, suasana sangat mengerikan. Siapa yang paling pertama bangkit dari kubur? Rasulullah. Nabi katakan ketika nanti dia bangkit maka akan datang cahaya menyuruh kuburannya mengarah ke kuburannya, lalu diikuti 70.000 malaikat menyambut kedatangan Rasul. Nah kita pun seperti itu. Kalau kita bangkit dari kubur kita datang malaikat. Sebagian ulama mengatakan mereka adalah malaikat yang mengawasi kita ketika di dunia. Mereka mengatakan jangan takut, inilah hari akhirat itu. Nah inilah antara lain yang harus diingat. Allah sengaja mengabadikan janji ini di dalam Al-Quran agar supaya selalu diingat orang, supaya mereka bisa istiqomah beribadah. Nah jadi peringkat hidayah yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah amal, jauh lebih susah dari itu adalah istiqomah, dan yang paling tinggi adalah halawah, adalah rasa nikmat dalam ibadah. Nikmat bagi dia salat, nikmat bagi dia puasa, nikmat bagi dia sedekah, nikmat bagi dia jihad dan lain-lain. Kalau ini sudah Anda rasakan, maka ini adalah hidayah yang paling tinggi. Tidak mungkin orang meninggalkan ibadah yang dia melakukannya dengan nikmat. Maka ada seorang tabi'in mengatakan, ada yang paling saya sesalkan dalam kehidupan saya karena
Saya pernah meninggalkan qobliyah subuh 1 kali. Kenapa? Karena dia sangat menikmatinya. Kalau Anda sudah menikmati sebuah ibadah, maka Anda akan sangat merasa menyesal, Anda sangat merasa rugi ketika Anda meninggalkan ibadah tersebut. Nah, inilah yang dimaksud dengan ihdinas siratal mustaqim. Saya ulang, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku kebenaran itu. Berikanlah kepadaku ilmu yang benar, lalu berikan kepadaku kemampuan untuk beramal, dan berikan kepadaku keistiqomahan untuk mengamalkannya. Kalau ini sudah Allah berikan, maka hampir dipastikan ia akan mati dengan husnul khatimah. Maka ulama kita katakan, nikmat paling mahal adalah iman, setelah itu adalah istiqamah. Istiqamah. Maka dari itu ulama kita katakan, karamah yang paling tinggi, penghormatan yang paling tinggi yang Allah akan berikan pada orang yang beriman di dunia adalah istiqamah beribadah pada Allah. Maka dari itu ulama kita katakan, ciri-ciri terbesar penduduk surga atau ciri-ciri terbesar orang yang akan mati husnul khatimah bukan orang yang mati sujud, mati dalam keadaan sujud, mati dalam keadaan sholat malam. Itu ciri kecil. Nabi tidak mati dalam keadaan sujud. Nabi mati dalam keadaan sujud. Nabi mati dalam keadaan sholat tahajud. Ya, Nabi mati dalam keadaan sakit. Ya kan? Maka itu hanya pertanda sebagian kecil aja. Pertanda paling besarnya orang yang akan mati husnul khotimah, istiqomah beribadah. Istiqomah beribadah. Mana ibadah yang Anda lakukan dengan istiqomah, dialah yang akan pasti membawa Anda kepada husnul khotimah. Maka ini harus benar-benar dihayati ya. Makna daripada makna daripada ayat ini harus benar-benar dihayati ketika kita membacanya di dalam salat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu, lalu berikan kepadaku kemampuan untuk mengamalkannya dan istiqomah dalam mengamalkannya. Inilah manusia terbaik. Manusia terbaik adalah manusia yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Ya, nanti kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Ada pertanyaan? Ayo nanya. Kalau misalnya pas sholat baca Al-Fatihah, misalnya wanita itu kan ada yang bilang harus suaranya walaupun sir tapi harus terdengar telinga gitu ya, terdengar telinga sendiri gitu. Itu yang benar harusnya bagaimana gitu? Kalau misalnya lagi nggak memungkinkan, kita kan ada juga pas sholat jamaah terus wanita ada yang gitu. Enggak ya. Jadi dalam bacaan, dalam sholat ada 3 hal. Maka sholat itu ibadah yang sangat afdal. Kenapa? Karena di dalam sholat itu terlibat 3 hal. Pertama, terlibat hatinya. Maka dalam sholat ada khusyuk. Dalam sholat kita harus memahami makna-makna bacaan sholat. Nah, hati itu harus terlibat. Yang kedua, harus terlibat dalam sholat itu adalah anggota tubuh. Maka semua persendian harus terlibat dalam sholat. Maka dari itu kita pelajari kemarin kata Nabi, jangan kalian sujud sampai kalian benar-benar berdiri dengan tegak sehingga tulang belulang sampai pada posisinya masing-masing. Kenapa? Karena persendian ini nikmat enggak? Persendian nikmat enggak? Coba Anda punya mobil mahal, lalu kelingking Anda ke Seleong, enak enggak? Saya punya teman dari Cinere datang ke rumah, Ustaz, apa? Ada tahu enggak tukang urut? Kenapa? Ini kelingking saya ke Seleong enggak sembuh-sembuh, bawaannya emosi mulu, banyak dosa saya saat ini sama supir angkot katanya. Gara-gara dia sembarangan nyetir, kadang-kadang ini kesentuh setir mobil nggak tanggung. Jadi persendian itu satu pun tidak sehat.
Mengambil nikmat. Mengambil nikmat. Maka Nabi katakan setiap pagi kalian harus memiliki sedekah 360 sedekah. 360 sedekah karena jumlah persendian manusia 360. Kalau kamu tidak mampu bersedekah 360 sedekah setiap pagi sebagai bentuk syukur, maka cukup engkau sholat duha 2 rakaat. Kenapa? Karena di dalam sholat itu, semua persendian kita itu adalah harus terlibat. Maka lihat, perbuatan sholat ini adalah perbuatan yang cocok buat semua orang. Cocok buat perempuan, cocok buat laki-laki, cocok buat aki-aki, cocok buat anak-anak. Pokoknya kalau sholat pas, itu kayaknya perempuan udah cocok tuh sholat lagi. Ada begitu? Enggak, indah semua. Ya, nah kenapa? Karena sholat ini berkaitan pertama dengan hati, yang kedua berkaitan dengan anggota fisik, yang ketiga adalah berkaitan dengan lisan. Berkaitan dengan lisan. Nah, jadi yang dimaksud tadi pertanyaan adalah ini kata-kata diucapkan. Boleh nggak? Dia mau takbiratul ihram, dia nggak ucapkan dalam hatinya. Ada banyak orang begitu? Banyak. Nah, ini adalah yang ada di situ yang harus dibaca. Ada di situ yang harus dibaca. Fatihah boleh nggak di dalam hati? Enggak, harus dibaca. Ini apa nikmat yang paling mahal setelah Al-Quran? Allah katakan Ar-Rahman, 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. 'Allamahul bayan. Allah jadikan Anda bisa bicara. Maka lisan ini anggota tubuh yang paling aneh. Kecil tapi banyak bergerak. Lisan ini melakukan amal yang paling mahal, juga melakukan amal yang paling dimurkai Allah. Orang kalau mau masuk Islam ini harus ngomong la ilaha illallah nggak? Boleh nggak di dalam hatinya aja? Nggak boleh. Dia harus ucapkan. Tapi orang yang melakukan kesyirikan juga, dia hanya mengucapkan dengan lisan, maka hati-hati dengan lisan. Nah, jadi lisan ini harus melahirkan ibadah. Nah, artinya apa? Harus diucapkan. Adapun ukurannya tadi harus bagaimana ukurannya? Saya harus dengar sendiri. Nah, itu kembali kepada kembali kepada kita bagaimana nyamannya. Seperti umpamanya ada orang berzikir, kalau dia ucapkan zikir itu dia tidak dengar langsung dengan dengan telinganya, dia mungkin ngambang dalam zikirnya, sering ragu dan lain-lain. Bisa begitu nggak? Bisa. Padahal Allah katakan berdoalah kepada Allah dengan suara merendah, tadarru'a wa khufyah. Berzikir dan berdoalah kepada Allah dengan suara tadarru', merendah. Maksudnya merendah untuk orang lain. Zikir Anda jangan sampai orang terganggu. Bacaan solat Anda jangan sampai orang terganggu. Kalau Anda nyaman umpamanya Allahu Akbar, lalu bacaannya tidak usah didengar telinga saya, udah nyaman, boleh nggak? Boleh. Tapi saya agak lebih nyaman lagi kalau saya dengarin sendiri bacaan daripada solat saya atau zikir saya dengarin sendiri. Nah, itu juga boleh. Cuman jangan sampai suara ini mengganggu orang lain, ya. Allah. Ada lagi? Ayo. Udah, kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.